Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya Hendy di channel Lembaran Siroh. Baiklah teman-teman, yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari channel Lembaran Siroh. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, kita bahas Hijaz. Nah, Hijaz ini adalah sebuah wilayah di Arab Saudi yang berpusat di kota suci Mekah dan Madinah. Hijaz ini merupakan tanah suci umat Islam dan sering disebut sebagai pusat keagamaan. Oke, kita coba lihat kekuasaan di Hijaz waktu itu. Kita coba awali dari Nabi Ismail alaihi salam. Nah, Ismail alaihi salam berkuasa di Mekah dan mengurus Ka'bah selama hidupnya. Beliau meninggal pada usia 137 tahun. Selanjutnya, dua putranya menggantikan kedudukannya secara berurutan, yaitu Nabat dan Qoidar. Ada yang berpendapat sebaliknya, yakni Qoidar terlebih dahulu. Nah, setelah itu Muddah bin Amru al-Jurhumi. Dengan demikian, kepemimpinan Mekah itu beralih ke tangan orang-orang Jurhum dan terus berada di tangan mereka. Anak-anak Ismail merupakan titik pusat kemuliaan sebab ayahnya yang telah membangun Ka'bah, namun mereka tidak mempunyai kewenangan memerintah sama sekali. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, kedudukan anak cucu Ismail terus mengalami kemerosotan hingga keberadaan Jurhum bertambah lemah dengan kemunculan Nebukadnezar, bintang Bani Adnan dalam bidang politik, mulai redup di langit Mekah sejak masa itu. Buktinya saat Nebukadnezar berperang melawan bangsa Arab di Zatu Irak, komandan pasukan bangsa Arab dalam peperangan itu bukan berasal dari Bani Jurhum. Gitu teman-teman. Bani Adnan berpencar ke zaman pada saat perang Nebukadnezar II, yaitu tahun 587 sebelum Masehi. Lalu pergi bersama Ma'ad ke Syam. Setelah tekanan Nebukadnezar mulai mengendur, Ma'ad kembali ke Mekah. Namun dia tidak mendapatkan seorang pun dari Bani Jurhum kecuali Jursyum bin Jalahama. Lalu dia menikahi anak putrinya Mu'anah dan melahirkan seorang anak yang dinamai Nazar. Nah, keadaan Bani Jurhum di Mekah mulai memburuk dan keadaan mereka semakin sulit. Seringkali mereka berbuat semena-mena terhadap para utusan yang datang ke sana dan menghalalkan harta di Ka'bah. Hal ini membuat murka orang-orang Bani Adnan. Tatkala Bani Khuza'ah tiba di Maru Yahran dan bertemu dengan beberapa orang dari Bani Adnan yang merupakan keturunan Jurhum, mereka pun memanfaatkan kesempatan itu. Atas bantuan suku-suku Adnan yang lain, mereka menyerang Jurhum hingga dapat diusir dari Mekah. Dengan demikian, Bani Khuza'ah berkuasa di sana pada pertengahan abad kedua Masehi. Tatkala Bani Jurhum berkuasa, mereka menggali sumur Zam-Zam untuk mencari tempatnya secara persis, lalu mengubur berbagai macam benda di sana. Di sini Ibnu Ishaq berkata, Amru bin Al-Harith bin Muddah Al-Jurhumi keluar sambil membawa tabir Ka'bah dan Hajar Aswad, lalu
menguburkannya di sumur Zam-Zam. Setelah itu dia bersama orang-orang Jurhum berpindah ke Yaman. Tentu saja mereka sangat sedih karena harus meninggalkan kekuasaan mereka di Mekah. Tentang hal ini Amru berkata dalam syairnya, seolah tiada teman bagi si pemalas saat ke Sofa. Tiada pula orang yang diajak mengobrol di Mekah. Kitalah penduduknya dan senantiasa berada di sana, menyertai taburan debu dan malam-malam yang berubah. Zaman Ismail alaihi salam diperkirakan berlangsung pada 20 abad sebelum Masehi, sedangkan keberadaan Jurhum di Mekah diperkirakan 21 abad. Mereka berkuasa selama 20 abad. Khuza'ah menangani urusan kota Mekah bersama Bani Bakar. Namun kabilah-kabilah Mudhor juga mempunyai 3 bidang penanganan, yaitu yang pertama adalah menjaga keamanan manusia dari Arafah hingga Musdalifah dan memberi izin kepada mereka saat meninggalkan Mina, yang boleh dilakukan setelah Bani Gauds bin Murrah dari suku Ilyas bin Mudhor yang disebut Saufah. Artinya, siapapun tidak boleh melempar jumroh sebelum salah seorang dari Saufah yang melakukannya. Bila semua orang telah selesai melempar jumroh dan hendak meninggalkan Mina, orang-orang Saufah berada di antara 2 sisi Aqobah dan tidak ada seorang pun yang boleh melewati sebelum mereka melewatinya. Setelah orang-orang Saufah musnah, tradisi ini dilanjutkan oleh Bani Sa'ad bin Zaid dari Tamim. Yang kedua, melakukan ifadah atau bertolak dari Juma pada pagi hari Nahr, hari penyembelihan hewan korban, menuju Mina. Urusan ini diserahkan kepada Bani Udwan. Yang ketiga, menangguhkan bulan-bulan haram yang menjadi wewenang Bani Tamim bin Adi dari Bani Kinanah. Kekuasaan Khuza'ah di Mekah berlangsung selama 300 tahun. Pada masa kekuasaan mereka, orang-orang Bani Adnan berpencar di Najd, di pinggiran negeri Irak dan Bahrain. Sementara itu di pinggiran Mekah ada suku-suku dari Quraisy, yaitu Hulul dan Hurum, serta suku-suku lain dari Bani Kinanah. Bani Kinanah sendiri tidak memiliki wewenang sedikit pun untuk menangani Mekah dan Baitul Haram, hingga muncul Qusay bin Kilab. Tentang Qusay ini dikisahkan bahwa bapaknya meninggal dunia saat dia masih kecil dalam asuhan ibunya. Lalu ibunya kawin lagi dengan seorang laki-laki dari Bani Uzrah, yaitu Robi'ah bin Haram, yang kemudian membawanya ke perbatasan Syam. Nah, setelah Qusay menginjak remaja, dia kembali ke Mekah, yang saat itu jabatan gubernur Mekah dipegang oleh Hulail bin Hubsyah dari Bani Khuza'ah. Qusay melamar putri Hulail yang bernama Hubba, dan ternyata lamaran itu disambut baik olehnya. Dia pun dinikahkan dengan putri Hulail. Setelah Hulail meninggal dunia, terjadi peperangan antara Khuza'ah dan Quraisy yang akhirnya mengantarkan Qusay menjadi pemimpin Mekah dan menangani urusan Baitul Haram. Nah, ada 3 riwayat yang menjelaskan sebab meletusnya peperangan, yaitu yang pertama, setelah Qusay mempunyai banyak anak dan hartanya melimpah, bersamaan dengan itu Hulail pun meninggal dunia. Maka dia merasa bahwa dirinya lebih berhak berkuasa di Mekah dan menangani urusan Ka'bah daripada Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Sementara itu Quraisy adalah pelopor anak keturunan Ismail. Maka dia melobi
beberapa pemuka Quraisy dan Bani Kinanah ya, agar mengusir orang-orang dari Bani Khuza'ah dan Bani Bakar dari Mekah. Usul ini disambut baik dan mereka pun melakukannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, riwayat yang kedua, menurut pengakuan Bani Khuza'ah, Hulail telah berwasiat kepada Qusay agar menangani urusan Ka'bah dan Mekah. Riwayat yang ketiga, Hulail telah menunjuk putrinya Hubah sebagai orang yang berwenang atas penanganan Ka'bah. Lalu Abu Gibshan al-Khuzai tampil sebagai orang yang mewakili Hubah. Maka dia menjaga Ka'bah. Setelah Hulail meninggal dunia, Qusay memberikan kewenangan mengurusi dan menjaga Ka'bah dari Abu Gibshan yang ia tukar dengan 1 geriba arak. Tentu saja orang-orang dari Bani Khuza'ah tidak menerima jual beli itu. Mereka berusaha menghalangi Qusay agar tidak bisa tampil sebagai pengawas Ka'bah. Qusay mengumpulkan beberapa pemuka Quraisy dan Bani Kinanah untuk mengusir Bani Khuza'ah dari Mekah, dan ternyata mereka menyambut ajakan Qusay tersebut. Bagaimanapun, setelah Hulail meninggal dunia dan Sufah berbuat sesuka hatinya sendiri, Qusay tampil bersama orang-orang Quraisy dan Kinanah. Bani Khuza'ah dan Bakar siap menghadang di hadapan Qusay. Namun Qusay lebih dahulu bertindak. Dia menghimpun pasukan untuk memerangi mereka. Kedua belah pihak saling bertemu dan meletus peperangan yang dahsyat di antara mereka. Banyak yang menjadi korban dari tiap-tiap pihak. Kemudian mereka sepakat untuk membuat perjanjian damai. Mereka mengangkat Ya'mar bin Auf Bani Bakar dari Bani Bakar sebagai hakim untuk urusan perdamaian ini. Maka dia menetapkan bahwa Qusay lebih layak menangani urusan Ka'bah dan berkuasa di Mekah daripada Bani Khuza'ah. Setiap darah yang tertumpah dari pihaknya merupakan kesalahan Qusay sendiri dan harus menjadi tanggung jawabnya. Sementara setiap nyawa yang melayang dari Khuza'ah dan Bakar harus mendapat tebusan. Dengan keputusan ini, Qusay berhak menjadi pemimpin di Mekah dan menangani urusan Ka'bah. Ya'mar pada saat itu dijuluki Ash-Shazak. Qusay berkuasa di Mekah dan menangani urusan Ka'bah pada pertengahan abad ke-5 Masehi, tepatnya pada tahun 440 Masehi. Nah, dengan kekuasaan yang berada di tangan Qusay ini, Quraisy memiliki kepemimpinan yang utuh dan sebagai pelaksana kekuasaan di Mekah. Selain itu, ia juga menjadi pemimpin agama di Baitul Haram, yang menjadi tujuan kedatangan semua bangsa Arab dari segala penjuru. Di antara kebijakan yang diambil oleh Qusay, ia mengumpulkan kaumnya untuk membangun rumah-rumah di Mekah dan membuat batas-batas menjadi 4 bagian di antara kaumnya. Setiap kaum dari Quraisy itu harus menempati posisi yang telah ditetapkan bagi masing-masing. Dia menetapkan tempat bagi Nas'ah, keturunan Safwan, Adwan, dan Murrah bin Auf. Dia melihat hal ini sebagai keputusan agama yang tidak bisa diubah lagi. Di antara peninggalan Qusay, ia membangun Darun Nadwah di sebelah utara masjid atau Ka'bah. Pintunya langsung berhubungan dengan masjid. Darun Nadwah adalah tempat pertemuan orang-orang Quraisy untuk membicarakan masalah-masalah penting.
Bangunan ini memiliki kelebihan tersendiri bagi Quraisy karena tempat itu bisa mempersatukan orang-orang Quraisy dan tempat untuk memecahkan berbagai masalah dengan cara yang baik. Qusay mempunyai beberapa wewenang dalam kekuasaan, yaitu yang pertama sebagai pemimpin di Darun Nadwah. Di tempat itu, para pemimpin Quraisy mengadakan musyawarah untuk memecahkan masalah-masalah penting yang mereka hadapi. Selain itu, tempat tersebut berfungsi untuk menikahkan anak-anak mereka. Yang kedua, wewenang Qusay dalam kekuasaan yaitu pemegang janji perang. Ya, jadi tak ada seorang pun yang berhak memegang janji perang kecuali dia. Yang ketiga, wewenangnya adalah hijabah atau wewenang menjaga pintu Ka'bah. Tak seorang pun boleh membuka pintu Ka'bah kecuali dia. Dengan demikian dia berhak mengawasi dan menjaganya. Wewenang yang keempat adalah memberi minum orang-orang yang menunaikan haji. Dia bertanggung jawab mengisi tempat-tempat air bagi orang-orang yang menunaikan haji dan ditambah dengan sedikit kurma atau anggur kering. Semua orang yang datang ke Mekah bisa minum sepuasnya. Kita lanjutkan. Yang kelima yaitu wewenangnya adalah jamuan bagi orang-orang yang menunaikan haji. Maksudnya adalah dia menyediakan jamuan yang disajikan bagi orang-orang menunaikan haji lewat undangan. Untuk itu, Qusay meminta pajak kepada orang-orang Quraisy pada musim haji yang harus diserahkan kepada Qusay, yaitu dengan pajak yang terkumpul itu dia bisa membuat makanan untuk disajikan kepada mereka, terutama orang-orang yang tidak banyak hartanya dan tidak mempunyai bekal yang memadai. Nah, ini mulia sekali ini perbuatan seperti ini, kekuasaan atau wewenang seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Semua itu menjadi wewenang Qusay. Sebenarnya Abdul Manaf, anaknya yang kedua, lebih terpandang dan dihormati hidupnya. Berbeda dengan kakaknya Abdul Dar yang kurang disukai. Maka Qusay pernah berkata kepadanya, "Aku akan mempertemukan dirimu dengan semua kaum jika mereka menganggapmu lebih terhormat." Namun, akhirnya Qusay menyerahkan kekuasaannya kepada Abdul Dar demi kemaslahatan Quraisy. Dia berikan kewenangan untuk mengurus Darun Nadwah, hijabah, panji perang, penyediaan air dan makanan. Nah, Qusay ini tidak menentang dan menyanggah apapun yang dilakukan anaknya Abdul Dar. Kewenangan yang berlaku semasa hidup Qusay dan sepeninggalnya dianggap layaknya agama yang harus diikuti. Nah, setelah Qusay meninggal dunia, kewenangan ini harus tetap dijalankan anak-anaknya dan tidak ada perselisihan di antara mereka. Tetapi setelah Abdul Manaf meninggal dunia, kerabatnya dari keturunan pamannya mulai mengusik jabatan-jabatan itu. Karena masalah itu, Quraisy terbagi menjadi dua kelompok dan hampir saja mereka saling berperang. Tapi mereka segera berdamai dan sepakat untuk membagi jabatan-jabatan tersebut. Akhirnya ditetapkan kewenangan mengurus air minum dan makanan diserahkan kepada keturunan Abdul Manaf. Sedangkan urusan Darun Nadwah, panji perang, dan hijabah diserahkan kepada keturunan Abdul Dar. Keturunan Abdul Manaf sepakat untuk membuat undian siapakah yang berhak mendapatkan jabatan tersebut, dan akhirnya undian itu jatuh kepada Hashim bin Abdul Manaf. Dialah yang berwenang menangani penyediaan air minum
dan makanan sepanjang hidupnya. Setelah Hashim meninggal dunia, jabatan tersebut digantikan oleh saudaranya Al-Muthalib bin Abdul Manaf. Setelah itu dilanjutkan Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan anak-anaknya hingga masa Islam dan kemenangan ini ada di tangan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, selain itu Quraisy masih mempunyai beberapa jabatan lain yang dibagi di antara mereka. Dengan demikian, mereka telah membentuk satu pemerintahan kecil, atau lebih tepatnya pemerintahan kecil yang demokratis. Ada pembatasan masa jabatan dan bentuk-bentuk pemerintahan yang mirip dengan sistem pemerintahan pada zaman sekarang, yang dikenal dengan istilah parlemen dan majelis parlemen. Nah, jabatan-jabatan yang dimaksud itu seperti apa? Nah, ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, al-isar, yaitu penanganan tempat api pada berhala untuk pemberian sumpah. Jabatan ini berada di tangan Bani Jumah. Yang kedua, tahjirul anwal, yaitu penanganan kurban dan nazar yang dipersembahkan kepada berhala. Jabatan ini juga menangani penyelesaian permusuhan dan persekutuan. Bani Sahm sebagai pemegang jabatan ini. Nah, jabatan yang ketiga adalah permusyawaratan. Itu dijabat oleh Bani Asad. Yang selanjutnya adalah al-ashinak, yaitu pengaturan tebusan dan denda. Jabatan ini dijalankan oleh Bani Taim. Yang kelima, hukuman atau pembawa panji kaum. Jabatan ini diberikan kepada Bani Umayyah. Selanjutnya adalah al-kubah, yaitu penanganan militer dan pasukan kuda. Urusan ini ditangani oleh Bani Makhzum. Kemudian yang terakhir itu yang ketujuh adalah jabatan asyifaroh atau kedutaan. Nah, jabatan ini dipegang oleh Bani Adi. Oke teman-teman, itulah gambaran kekuasaan yang ada di Hijaz. Jadi sepertinya sudah menjadi satu organisasi yang modern seperti sekarang, karena dibagi-bagi tugasnya, dan itu ya layaknya organisasi pemerintahan saat ini. Oke teman-teman, untuk edisi kali ini cukup sekian. Untuk edisi selanjutnya kita akan belajar tentang kekuasaan di penjuru Arab, di seluruh penjuru Arab. Jadi tetap pantau terus channel Lembaran Sirah. Teman-teman, saya doakan sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.